Pemirsa, Kabar Banjarmasin kembali hadir menjumpai PN hari ini. Kali ini lawan ulun, Faya Putri. Sejumlah berita aktual dan beberapa informasi menarik lainnya telah kami siapkan. Berikut berita utama hari ini. Pasar Keramat di Kabupaten Hulu Sungai Tengah diamuk si jago merah. Sesosok mayat wanita ditemukan di kamar salah satu hotel di Kota Banjarmasin. Pelantikan pejabat eselon 3 dan 4 Pemkab Banjar dinilai tidak selektif. Pasar Keramat di kawasan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah diamuk si jago merah pada Selasa malam sekitar pukul 20.30 WITA. Pemadam kebakaran damkar bersama warga di sekitar pasar tersebut langsung berupaya memadamkan api yang tengah berkobar di sejumlah toko dan lapak pedagang. Sempitnya akses jalan membuat anggota damkar kesulitan menjangkau titik api hingga api baru bisa dipadamkan sekitar 1 jam. Salah satu anggota damkar, Sabri, mengatakan kebakaran menghanguskan toko yang menjual sembako dan perabotan plastik. Yang terbakar malam ini, Pak? Sekarang kita lihat, Pak, toko jualan, itu ada jualan plastik, ada makanan ringan, ada elektronik kayaknya tuh. Jadi yang sudah diketahui terbakarnya sudah 3 buah, Pak. Cuma ini masih ada tahap pembasahan. Jadi sudah mulai api sudah padam, tapi masih membusuk karena ada toko plastik. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, sedangkan penyebab kebakaran dan jumlah toko yang terbakar belum diketahui. Dari Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Lutfi Darlan dan Adiat melaporkan. Sesosok mayat wanita ditemukan di kamar salah satu hotel di kawasan Pangeran Antasari, Banjarmasin Tengah pada Rabu pagi. Mayat wanita tersebut bernama Gladys, berusia 25 tahun, warga Jalan KS Tubun, Gang Keluarga, Banjarmasin Selatan. Wanita yang diketahui sudah memiliki 2 orang anak ini pertama kali ditemukan oleh kerabatnya pada Rabu pagi sekitar pukul 10 WITA. Penyebab kematian wanita ini belum diketahui dan hasil pemeriksaan sementara kepolisian tidak ada tanda-tanda kekerasan pada jasad wanita tersebut. Ini kami menjelaskan sedikit, memang benar kami mendapat laporan adanya orang meninggal di salah satu hotel di Banjarmasin Tengah, tepatnya di Swisdale, di mana setelah kami melakukan olah TKP, kami itu pertama belum menemukan tanda-tanda kekerasan. Kedua, dari keterangan beberapa saksi dan keluarganya, memang korban ini memiliki riwayat penyakit, yaitu penyakit asma. Dan tepatnya itu keluarga atau rekannya yang mengetahui itu pukul 10 pagi tadi dinyatakan korban ini tidak bergerak, dipanggil tidak melakukan pengecekan. Jadi kami nanti mintakan CCTV-nya, terus mintakan data check-in dan berapa orang yang masuk. Kemudian untuk ada keperluan apa sih dari keterangan saksi dan itu untuk berlibur bersama anaknya. Jadi usai diperiksa polisi, jasad wanita tersebut dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Ulin Banjarmasin untuk divisum. Dari Kota Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Ahmad Fauzi melaporkan. Dari kepolisian. Kalau kecuali sampai ada surat dari kepolisian. Pengunjung Taman Siring 0 km Banjarmasin mengeluhkan tumpukan sampah mengganggu kenyamanan.
Terpantau pada Rabu pagi, sampah menumpuk dan berserakan di sekitar Taman Siring 0 km, kawasan Jenderal Sudirman, Banjarmasin Tengah. Diduga tumpukan sampah domestik atau sampah rumah tangga yang terbungkus dalam kantong plastik itu sengaja dibuang oleh warga. Pengunjung Taman Siring 0 km pun mengeluhkan tumpukan sampah itu karena menimbulkan aroma tak sedap dan mengganggu kenyamanan. Ganggu Bang. Ya, terganggu Bang. Berbau kan, Man? Ini kan masih bau, jakanya istilahnya bau itu bau ada apa kan yang baunya itu kurang anak sampah. Rupanya kan sampah rumah tangga gitu nah. Biasanya ada masyarakat yang membuang di sini atau gimana? Belum ada. Hitung ada Bang gitu nah. Buang itu Bang. Ada teguran kah kalau ada misalnya ada PPKM segala macam menegur ada Kemarin kan PPP nagu juga. Cuma kan antara ada cekan gitu. kucing-kucingan mungkin Bang Kucingan, lah. Oh tetap aja membuang mana? Kurang itu sedikit anu Bang. Buang gitu. Istilahnya lawan juga di sini ini kan tengah kota nih Mang, kayak Pak sekian Mang, harusnya apa di sampingnya? Kan namun kita tengah kotanya kan nyaman dipandang lah utama. Nah, kalau lawan kita pulang kita duduk tuh kan bawah santai kan kan ramai di situ kan. Iya, Ada sampah. ojek online macam-macam di sini. Harapannya apa Mang biar ibaratnya sampah nih? Sampai tangga teman bawah tuh ya jangan lagi lah. Pemerintah Kota Banjarmasin diharapkan segera mengatasi tumpukan sampah di sekitar Taman Siring 0 km tersebut. Dari Kota Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Fudael melaporkan. Pemirsa, masih bersama kami dalam Habar Banjarmasin. Gesan pian yang hanyar bergabung, berikut Habar Banjarmasin utama hari ini. Pasar Keramat di Kabupaten Hulu Sungai Tengah diamuk si jago merah. Sesosok mayat wanita ditemukan di kamar salah satu hotel di Kota Banjarmasin. Pelantikan pejabat eselon 3 dan 4 Pemkab Banjar dinilai tidak selektif. Pelantikan 158 pejabat eselon 3 dan 4 di lingkup pemerintahan Kabupaten Banjar yang berlangsung pada akhir pekan lalu dinilai tidak selektif oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD setempat. Ketua DPRD Kabupaten Banjar, M. Rofiki, saat ditemui Rabu siang mengatakan, pelantikan pejabat baru eselon 3 dan 4 tidak selektif karena sejumlah pejabat ditempatkan di bidang yang tidak dikuasai oleh pejabat tersebut. Selain itu, ia juga menilai data pegawai di BKD Kabupaten Banjar tidak akurat karena salah satu pejabat baru yang dilantik sudah meninggal dunia pada 2 pekan sebelumnya. Ya, saya sebenarnya kemarin sudah bertanya kepada Kepala BKD ya bahwa harusnya kan orang yang tepat di posisi yang tepat. Tetapi kalau kita lihat balik lagi karena kepentingan politik dan segala macam, makanya kemarin banyak yang aneh-aneh. Seperti kemarin katanya ada keponakan wakil ketua DPRD yang S1 keperawatan masuk ke koperasi. Nanti kan dia jadi perawat di dinas koperasi mungkin. Sama ada yang meninggal segala macam. Sedangkan salah satu aktivis Kalsel Aliansa menduga ada indikasi jual beli jabatan sehingga pelantikan pejabat baru eselon 3 dan 4 Pemkab Banjar tidak selektif. Baperjakat tidak menggunakan data yang akurat dalam menentukan orang dalam menduduki jabatan-jabatan. Ada yang sudah meninggal,
Seharusnya mereka 2 hari sudah meninggal, pemerintah daerah itu sudah ada laporan. Kemudian ada penempatan orang yang tidak sesuai bidangnya. Orang ini sekolah sampai S3 bidang lingkungan, kok ditempatkan di bidang lain yang tidak dia kuasai. Ini adalah sebuah kesalahan fatal. Kita ingin membangun, tetapi menempatkan orang-orang yang tidak tepat itu bukan membangun, tapi menghancurkan. Ada indikasi jual beli jabatan juga? Ya, saya ada mendengar informasi, tetapi ini perlu langkah-langkah. DPR silakan panggil. Kalau perlu bikin pansus. Kalau ada terjadi KKN jual beli jabatan seperti yang terjadi pansus 2000 berapa itu? Nah, itu silakan. Ini ranahnya DPR. Di sisi lain, Sekda Banjar Hilman menyatakan penyusunan jabatan telah berlangsung sebelum ASN yang meninggal dunia dilantik, sehingga datanya belum masuk ke BKD Banjar. Pejabat yang dilantik dalam kondisi sudah meninggal, nah ini sistem yang harus diperbaiki di kami, karena meninggalnya dalam waktu yang dekat kan. Nah itu informasi yang disampaikan dari SKPD untuk melaporkan ada ASN yang meninggal, mungkin itu yang jadi kendala. Dan yang kedua juga proses penyusunan yang dilakukan itu kan sudah ada proses dalam waktu yang lama. Pada saat itu sudah dibahas sebelum meninggal. Nah kita kada tahu dia meninggal, dan itu kada dibahas lagi, dianggap sudah oke. Kita kada ingat juga yang sudah, karena jumlahnya yang banyak, sehingga kendala-kendala seperti itu terjadi. Tapi berdasarkan peraturan dan ketentuan juga, apabila kan ada ketentuan bahwa pejabat itu resmi apabila dilantik, artinya hadir pada saat pelantikan. Bila kada hadir pada saat pelantikan, berarti kan kada berlaku SK tersebut. Selain tidak selektif dan adanya ASN yang meninggal dunia turut dilantik, jabatan baru eselon 3 dan 4 di Kabupaten Banjar juga diduga ditempati oleh salah satu ASN yang pernah tersandung kasus hukum. Dari Kabupaten Banjar, Lutfi Darlan dan Fahmi melaporkan. Mempercepat pemberian vaksin bagi masyarakat, pemerintah Kabupaten Kota Baru bekerja sama dengan salah satu perusahaan minyak goreng menggelar vaksinasi COVID-19 massal. Vaksinasi COVID-19 massal digelar di Aula PTSBO kawasan Stagen Desa Sungai Taib, Pulau Laut Utara, Kabupaten Kota Baru pada Rabu pagi. Kegiatan vaksinasi COVID-19 dosis kedua yang menggunakan vaksin Moderna ini diikuti 1.200 warga dari berbagai kawasan di Kota Baru. Salah satu warga Saniah mengaku antusias mengikuti vaksinasi COVID-19 untuk menguatkan antibodi tubuhnya agar tidak mudah terpapar virus corona. Luar biasa untuk antusias para yang ingin divaksin mah. Pokoknya jangan takut divaksin. Pelaksanaan vaksin hari ini semoga Kota Baru lekas bebas dari COVID-19 dan masyarakat jangan takut untuk divaksin demi kesehatan. Sekda Kota Baru Said Ahmad Assegaf berharap kegiatan vaksinasi COVID-19 massal dapat mempercepat pemberian vaksin bagi masyarakat. Alhamdulillah pada hari ini melaksanakan vaksin tahap kedua di pemerintah Kabupaten Kota Baru. Ini tentu pemerintah daerah sangat mendukung yang dilaksanakan oleh para investasi yang ada di Kota Baru. Kita melaksanakan vaksin kedua, ya vaksin kedua yang total 1.200 hari ini kita laksanakan dengan vaksin jenis Moderna ya. Yang mana ini harapan kita tentunya dengan dilaksanakan oleh PTSBO vaksin ini tentu yang kedua otomatis ini salah satu kriteria menurunkan konfirmasi COVID di Kabupaten Kota Baru, karena kita mudah-mudahan dengan divaksin semua insya Allah nanti kita menjadi zona hijau. Percepatan vaksinasi COVID-19 di Kabupaten Kota Baru diharapkan segera terwujud agar status PPKM level 4 di Bumi Saijan ini dapat turun ke level 2. Dari Kabupaten Kota Baru, Lutfi Darlan dan Fauji Rahman melaporkan. Keluhan warga Jalan Perigi Kecil, Mantuil, Banjarmasin Selatan mengenai rusaknya akses titian di kawasan tersebut bakal ditindaklanjuti oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Disperkim Kota Banjarmasin.
Kepala Bidang Permukiman Disperkim Banjarmasin, Agus Heru Jayadi mengatakan, pihaknya akan menurunkan tim survei untuk memantau kerusakan akses titian di Perigi Kecil Mantuil. Menurutnya dari hasil pemantauan nanti akan ditentukan penanganan apa yang tepat untuk akses titian sepanjang 200 meter tersebut. Untuk penanganan titian di Gang Perigi ya, Perigi Kecil, Kelurahan Mantuil, yang ke-13 memang secara SK Kumuh itu masuk wilayah Kumuh dan menjadi tupoksinya Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman. Akan kita lanjuti dengan melakukan survei, tapi alangkah baiknya apabila masyarakat membuat usulan kepada dinas kami, jadi sebagai dasar kami untuk melakukan penanganan mungkin di tahun yang akan datang. Agus Heru Jayadi mengimbau kepada warga Perigi Kecil Mantuil untuk proaktif melapor kerusakan akses titian ke kantor Disperkim Banjarmasin agar perbaikan dapat diusulkan di tahun 2022 mendatang. Dari Kota Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Fudael melaporkan. Pemirsa, masih bersama kami dalam Habar Banjarmasin. Gesan pian yang hanyar bergabung, berikut Habar Banjarmasin utama hari ini. Pasar Keramat di Kabupaten Hulu Sungai Tengah diamuk si jago merah. Sesosok mayat wanita ditemukan di kamar salah satu hotel di Kota Banjarmasin. Pelantikan pejabat eselon 3 dan 4 Pemkab Banjar dinilai tidak selektif. Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM di Kota Banjarmasin yang kembali naik menjadi level 4 disoroti oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD setempat. Untuk mengetahui penyebab naiknya level PPKM, Ketua Komisi 4 DPRD Banjarmasin Nur Latifah berkunjung ke Dinas Kesehatan Banjarmasin pada Rabu kemarin. Nur Latifah menyatakan penyebab PPKM Banjarmasin naik kembali ke level 4 tidak jelas, sehingga pihaknya datang ke Dinkes untuk menanyakannya. Sangat perlu kita mengejar tingkatan PPKM ini, karena kenapa? Kalau kita melaksanakan PPKM level 4 ini sebenarnya banyak sekali aturan-aturan yang harus kita patuhi dan taati, termasuk dengan di bidang sektor pekerjaan, mungkin kan WFH-nya itu 75%, WFO-nya hanya 25%. Kemudian juga tidak boleh makan di tempat, dan juga gym, mall, dan kafe-kafe lain sebagainya mungkin tutup, atau kafe bisa buka tapi di jam-jam terbatas. Sebenarnya banyak sekali aturan-aturan yang dipatuhi. Kenapa kita mengejar PPKM ini sangat antusias, karena memang supaya tidak mengganggu perekonomian dari Kota Banjarmasin. Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin, Mahli Riyadi mengatakan, data kasus COVID-19 di Kota Banjarmasin telah melandai dan target vaksinasi COVID-19 juga lebih dari 50%. Menurutnya status PPKM Kota Banjarmasin seharusnya tidak kembali naik ke level 4 karena berdasarkan indikator penentu level PPKM, Kota Banjarmasin memenuhi syarat untuk berstatus level 2. Untuk menyampaikan itu ya nunggu disposisi Pak Wali. Oh, jadi belum sampai lagi ada surat protesnya. Belum dikirim. Ya suratnya udah kita bikin. Tapi belum dikirim, Pak. Ya belum.
Pak. Lansia Pak, ada berapa? Saya kira persoalan lansia ini menjadi persoalan nasional, bukan hanya Banjarmasin. Ya, kita Banjarmasin sudah mencapai 25,23% untuk lansia dari target 40% yang diatur dalam Inmendagri, ya kan? Tapi apakah daerah lain juga lansianya melebihi dari 40%? Di bawah. Hah? Iya kan? Malah di bawah Banjarmasin kok, kenapa bisa levelnya 2 dan 3? Jadi itulah pentingnya, kalau alasan yang dikemukakan di media yang saya baca, Pak Menko bilang bahwa Banjarmasin positivity rate-nya masih tinggi. Mahli menambahkan pihaknya akan mengirim surat kepada pemerintah pusat untuk mengoreksi kembali data indikator penentu level PPKM Kota Banjarmasin. Dari Kota Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Zoanda Adriani melaporkan. Perusahaan Daerah Pengelolaan Air Limbah (PDPAL) Kota Banjarmasin kini resmi menjadi perusahaan umum daerah atau Perumda. PDPAL ditetapkan menjadi Perumda setelah DPRD Kota Banjarmasin melakukan pengesahan terhadap Peraturan Daerah Perda Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam sidang paripurna tingkat 2 akhir pekan lalu. Wakil Ketua DPRD Banjarmasin M. Yamin mengatakan, PDPAL yang telah menjadi Perumda harus lebih profesional dalam pengelolaan PAL. Apalagi menurutnya penanganan sanitasi dan air limbah kini sudah masuk dalam program prioritas pembangunan di Kota Banjarmasin. PDPAL ini untuk bisa diberikan kelonggaran-kelonggaran dalam hal untuk mendapatkan atau menghasilkan yang terbaik untuk khususnya Kota Banjarmasin. Terlepas dari itu juga kawan-kawan panitia khusus yang seperti Pansus juga sudah bersama-sama meninjau terkait PDPAL yang saat ini memang perlu adanya support dan pembenahan lagi. Nah, di samping itu nantinya pemerintah dengan DPRD juga harus adanya terkait masalah anggaran yang harus diberikan support yang lebih untuk bisa lebih meningkatkan namanya PDPAL tadi ya di Kota Banjarmasin. Karena semua pengusaha ataupun yang lain-lain ini juga akan sangat berharap dari PDPAL itu bisa menjadikan satu wadah yang nantinya juga bisa menghasilkan karya yang lebih maksimal di Kota Banjarmasin, dan hasil juga itu akan digunakan untuk pembangunan di Kota Banjarmasin. Ini seperti itu. Karena semua pastinya harus didukung dengan adanya dana dan dengan adanya anggaran support yang lebih maksimal juga, sehingga juga PDPAL tadi nanti bisa terlaksana dengan maksimal. Kami berharap komitmen ini ya, komitmen pemerintah kota, kami tetap ingin mempertahankan PDPAL atau badan hukum sekarang menjadi Perumda PAL, Pengelolaan Air Limbah Kota Banjarmasin. Karena ini satu-satunya perusahaan daerah air limbah yang ada di Indonesia. Kalau yang lain sudah merger lagi dengan PDAM, kembali jadi UPT dan lain sebagainya. Nah, ini mudah-mudahan bisa bisnis plan-nya bisa diperbaiki, manajemennya juga bisa dibenahi. Kebetulan dirutnya kan akan berakhir nanti akhir tahun. Pemerintah Kota Banjarmasin berharap Perumda PAL kedepannya bisa menyumbang pendapatan asli daerah atau PAD untuk Kota Banjarmasin. Dari Kota Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Zoanda Adriani melaporkan. Di Desa Sidomulyo, Kecamatan Kelumpang Hulu, Kabupaten Kota Baru, ada tempat usaha pembuatan kerajinan limbah kayu ulin yang begitu kreatif. Selain mengambil unsur karya seni, kerajinan berbahan limbah kayu khas Kalimantan yang biasa disebut kayu besi ini juga bernilai ekonomi cukup tinggi. Usaha kerajinan limbah kayu ulin ini dimiliki oleh Muhammad Zulfikri. Untuk membuat kerajinan, ia dibantu oleh 3 orang pekerjanya. Di tempat inilah para pekerjanya mengolah limbah kayu ulin menjadi sebuah karya seni berupa meja,
bangku, hiasan dinding, dan perabotan rumah lainnya. Meski hanya dibuat dari limbah dan berbentuk tidak beraturan, hasil kerajinan yang dibuatnya cukup unik dan menarik serta bernilai ekonomi cukup tinggi. Limbah-limbah kayu ulin yang merupakan bahan utama kerajinan ini didapat Zulfikri dari dalam tanah di sekitar area perkebunan kelapa sawit. Dulunya, lokasi tersebut merupakan bekas perkebunan pohon kayu ulin. Zulfikri mengatakan pembuatan kerajinan berbahan limbah ulin ini baru 1 tahun ditekuninya. Sementara untuk membuat kerajinan, para pekerjanya memerlukan waktu selama 1 hingga 2 pekan. Tergantung tingkat kerumitan kerajinan yang dibuat. Kerajinan ulin ini kami mulai sejak setahun yang lewat. Ya, sekitar setahun yang lewat. Karena ada beberapa orang yang bisa kami rekrut untuk membuat meja dari kayu ulin. Limbah karena potensi yang ada di kebun-kebun kelapa sawit, jadi itu kami manfaatkan untuk dibuat meja sebagai kerajinan untuk diproduksi, jadi bahan yang bermanfaat dan mempunyai nilai yang tinggi. Jadi beberapa orang ini ada tiga orang yang mengerjakan bermacam-macam bentuk sehingga bisa dijadikan nilai tambah bagi kehidupan mereka. Kalau yang agak besar dan seperti contoh yang itu mungkin agak susah, tapi kalau yang mungkin sekitar 2 hari bisa 2 hari sampai 3 hari selesai satu musik yang agak kecil aja. Meski kerajinan ini hanya terbuat dari limbah kayu ulin, harganya cukup tinggi, yakni berkisar antara 2 juta rupiah hingga puluhan juta rupiah. Muhammad Lufid Darlan melaporkan dari Kabupaten Kota Baru. Pasar Keramat di Kabupaten Hulu Sungai Tengah diamuk si jago merah. Sesosok mayat wanita ditemukan di kamar salah satu hotel di Kota Banjarmasin. Pelantikan pejabat eselon 3 dan 4 Pemkab Banjar dinilai tidak selektif. Pasar Keramat di kawasan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah diamuk si jago merah pada Selasa malam sekitar pukul 20.30 WITA. Pemadam kebakaran damkar bersama warga di sekitar pasar tersebut langsung berupaya memadamkan api yang tengah berkobar di sejumlah toko dan lapak pedagang. Sempitnya akses jalan membuat anggota damkar kesulitan menjangkau titik api hingga api baru bisa dipadamkan sekitar 1 jam.
Salah satu anggota damkar, Sabri, mengatakan kebakaran menghanguskan toko yang menjual sembako dan perabotan plastik. Yang terbakar malam ini, Pak? Ya, sementara kita lihat Pak, toko jualan, itu ada jualan plastik, ada makanan ringan, ada elektronik kayaknya tuh. Jadi yang sudah diketahui terbakarnya sudah 3 buah, Pak. Cuma ini masih ada tahap pembasahan. Jadi sudah mulai api, sudah padam, tapi masih membusuk karena ada toko plastik. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, sedangkan penyebab kebakaran dan jumlah toko yang terbakar belum diketahui. Dari Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Lutfi Darlan dan Adiat melaporkan. Sesosok mayat wanita ditemukan di kamar salah satu hotel di kawasan Pangeran Antasari, Banjarmasin Tengah pada Rabu pagi. Mayat wanita tersebut bernama Gladys, berusia 25 tahun, warga Jalan KS Tubun, Gang Keluarga, Banjarmasin Selatan. Wanita yang diketahui sudah memiliki 2 orang anak ini pertama kali ditemukan oleh kerabatnya pada Rabu pagi sekitar pukul 10 WITA. Penyebab kematian wanita ini belum diketahui dan hasil pemeriksaan sementara kepolisian tidak ada tanda-tanda kekerasan pada jasad wanita tersebut. Ini kami menjelaskan sedikit, memang benar kami mendapat laporan adanya orang meninggal di salah satu hotel di Banjarmasin Tengah, tepatnya di Swisdel, di mana setelah kami melakukan olah TKP, kami itu pertama belum menemukan tanda-tanda kekerasan. Kedua, dari keterangan beberapa saksi dan keluarganya, memang korban ini memiliki riwayat penyakit, yaitu penyakit asma. Dan tepatnya itu keluarga atau rekannya yang mengetahui itu pukul 7 pagi tadi dinyatakan korban ini tidak bergerak, dipanggil tidak pengecekan. Jadi kami nanti mintakan CCTV-nya, terus mintakan data check-in dan berapa orang yang masuk. Kemudian untuk ada keperluan apa sih dari keterangan saksi dan intinya itu untuk berlibur bersama anaknya. Jadi usai diperiksa polisi, jasad wanita tersebut dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Ulin Banjarmasin untuk divisum. Dari Kota Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Ahmad Fauzi melaporkan. Dari kepolisian. Kalau kecuali sampai ada surat dari kepolisian. Pengunjung Taman Siring 0 km Banjarmasin mengeluhkan tumpukan sampah mengganggu kenyamanan. Terpantau pada Rabu pagi, sampah menumpuk dan berserakan di sekitar Taman Siring 0 km, kawasan Jenderal Sudirman, Banjarmasin Tengah. Diduga tumpukan sampah domestik atau sampah rumah tangga yang terbungkus dalam kantong plastik itu sengaja dibuang oleh warga. Pengunjung Taman Siring 0 km pun mengeluhkan tumpukan sampah itu karena menimbulkan aroma tak sedap dan mengganggu kenyamanan. Ganggu Bang? Ya, terganggu Bang. Berbau kan, Man? Bau, jangannya banyak bau apa kan yang baunya itu kurang sampah. Rupanya kan sampah rumah tangga gitu nah. Biasanya ada masyarakat yang membuang di sini atau memang gitu. Belum ada. Hitung ada Bang. Ada dua gitu Bang. Ada teguran Kak kalau ada misalnya ada PPKM segala macam menegur adalah kan PPKM nagu juga. Cuma kan antara ada cekan gitu. Kucing-kucingan mungkin Bang lah. Oh tetap aja membuang mana? Kurang itu sedikit anu Bang. Buang gitu. Istilahnya lawan juga di sini ini kan tengah kota nih Mang, kayak menurut sekian Mang harusnya apa nih sama nih Mang? Kan namun kita tengah kota ini kan nyaman dipandang lah utama. Nah, kalau lawan kita pulang kita duduk tuh kan sawah, santai kan, kan ramai di situ kan. Iya, sampah. Ojek online macam-macam di sini. Harapannya apa Bang biar ibaratnya sampah nih? Tangga dan paman sawah tuh ya jangan lagi lah. Pemerintah Kota Banjarmasin diharapkan segera mengatasi tumpukan sampah di sekitar Taman Siring 0 km tersebut. Dari Kota Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Fudael melaporkan.
Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Ulun Faya Putri lawan Buan Redaksi mengucapkan selamat beraktivitas. Sampai jumpa.